Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Coba tolong dirasa-rasakan. Hati hanya bisa disentuh oleh hati. Jadi tidak bisa acting, ada bahasa yang bahasa ini bahasa yang sangat asli, yaitu bahasa hati. Coba dirasa-rasakan. Mana kira-kira yang bisa masuk ke hati? Ini perumpamaannya, ada ibu yang berkata begini, anakku, ibu sayang padamu nak, ibu sekuat tenaga berjuang supaya kamu jadi orang sukses dunia akhirat. Ibu mau melakukan apapun agar engkau bahagia. Ibu sayang, sangat sayang padamu. Bagus? Jawab bagus atau tidak? Dirasa-rasakan ya. Ada juga yang berkata begini ke anaknya, nak, sini. Anaknya mendekat, terus dipeluk, tidak banyak bicara, peluk. Hatinya bicara, ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang baik, belum jadi contoh, belum menjaga amanahmu ini dengan benar. Sambil meluk anaknya, hanya hati yang bicara. Lalu berbisik begini, nah, maafkan ibu ya, maafkan dan doakan yang banyak. Dah, itu saja perkataannya. Mana kira-kira yang ada rasanya menurut saudara-saudara? Jawab. Beda kan? Nah, kadang-kadang kita banyak melakukan banyak hal, tapi suka lupa dengan rasa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandingkan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kira-kira yang lebih ada rasanya? Tuh. Ada yang mengucapkan salam banyak, tapi nggak ada rasa. Karena apa? Karena nggak pakai hati. Inilah sebetulnya rahasia hidup yang sangat penting. Sehebat apapun kata-kata, kalau nggak pakai hati, bermakna. Kurang apa tadi bagusnya kata-kata? Kita sering belajar untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan baik, tapi tidak ada apa-apanya kalau tidak pakai hati. Benar? Ini di kursi kereta api, di kursi bis yang tidak ada nomornya, sedang duduk seorang pemuda. Datang wanita hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu sedang hamil ya? Emang ini bawa apa segede gini deh? Berapa bulan bu? 8 bulan. Masya Allah, gede banget. Berat ya bu ya? Ya pasti berat lah dek. Bu, ibu ingin punya anak yang kuat nggak bu? Ya pengen dong.
anak yang kuat, lahir dari ibu yang kuat, berdiri loh Bu. Gimana perasaan saudara? Kan? Senang atau sebel? Kurang gimana? Dia senyum, dia salam, dia menyapa. Karena kenapa nyebelin? Karena kita tahu mulutnya dengan hatinya beda. Mulutnya ramah, hatinya nggak mau pindah dari kursi. Bandingkan dengan yang ini. Lagi duduk di bis, ada ibu-ibu hamil datang. Ibu, silakan. Berdiri, tunjukkan. Mana coba di antara dua itu yang kira-kira pakai hati? Tuh gitu hidup hadirin. Tidak perlu jago-jago amat bicara tuh. Tidak perlu terampil merangkai kata sehingga setiap kata penuh makna dan menggugah jiwa agar merasuk sukma. Lihat betapa sering kita berkata, lebih sibuk mengatur kata daripada menata hati. Hati ada rasa, akal kita memilih kata-kata. Hati kita lah yang membuat kata-kata kita punya rasa. Contoh, monyet, ganti nadanya, monyet. Mana kira-kira yang bisa nyakitin, kan? Hah? Padahal kata-katanya sama, monyet, betul tidak? Tapi kenapa? Karena ketika yang kedua bobotnya ada di hati kita sedang menghina dia. Misalkan seorang mengatakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu ya. Kamu cinta enggak sama saya? Cinta. Saya cinta sama kamu habis-habisan. Percaya enggak? Percaya enggak akhwat? Kalau ada ikhwan, Pak, Bapak teh cinta sama cinta? Cinta saya. I love you all. All hadirin. Ini penting hadirin sekalian, kita tuh sering bicara, sering berbuat, sering mengucapkan salam, sering berterima kasih, sering minta maaf, tapi ada yang suka kelewat rasa. Pernah jumpa dengan seorang ibu-ibu udah sepuh, bersilaturahim ke sana. Lalu beliau berkata begini, atuh nuhun, terima kasih. Saya sampai, ya Allah, saya sering dapat orang berterima kasih, tapi kok ini terima kasihnya dalam tembus ke sini gitu. Nuhun, bisa nuhun. Sama kata-katanya nuhun. Coba bandingkan, nuhun ya. Nuhun. Sepulang dari sana teh kepikiran di jalan, apa nih Allah ngajarkan apa nih? Ternyata kata-kata sama dan tidak banyak. Cuma nuhun, terima kasih. Tapi kenapa kok masuk ke sini tuh ucapan terima kasih? Apa sebabnya? Pakai hati. Beliau benar-benar berterima kasih. Sehingga yang keluar itu dari hatinya, kata-kata sih sama. Nuhun, bisa nuhun. Terima kasih ya. Itu teh nancep ke sini sampai sekarang nggak lupa tuh puluhan tahun. Padahal banyak yang makasih, thank you thank you, beres. Orang yang minta maaf juga sama. Lebaran pada minta maaf, sale-sale kata maafin aja ya, garing men, ya. Yang salaman kan banyak, maafin, lepas aja begitu. Tapi ada yang megang tangan, maafkan saya. Punten atas kesalahan saya, zep ke sini teh.
Ayo hadirin, ini latihannya kita evaluasi. Kita sering bicara, sering meminta maaf, berterima kasih, berbuat, mengucapkan salam. Mari kita tingkatkan dari sekedar casing kepada isi. Kalau berterima kasih, dah salaman juga ada rasanya tuh hadirin. Salaman yang megang itu ada namanya salzol, salam zolim. Saya juga pernah salaman nyeri hati. Apa kabar? Aduh, sakit ini teh. Rupanya dia ingin menunjukkan kekuatan fisiknya, sehingga salamannya tuh meneguhkan. Tapi sakit, tidak semua tangan enak disalamin kayak gitu, benar? Mungkin dia harus salam dengan yang ahli smackdown. Tapi kalau dengan orang umum pek gitu, itu untuk menunjukkan kekuatan. Saya nanya, ini salam seperti ini apa artinya? Ya kita harus teguh, Ya, saya kira Rasulullah salam tidak ada orang yang tersakiti, benar? Mungkin ingin memamerkan kekuatan tangannya, ingin apalah gitu sehingga sakit ini salah. Ada juga salam tempel, pakai kasih amplop. Ini mah menyuap hadirin. Tidak ada ruhnya selain dosa dan dosa, betul? Ada yang salam somse, tangannya kemana, kepalanya kemana. Saya pernah melihat tuh film saya lagi disalamin, tuh wajah kemana, tangan kemana, nyesel sekali. Aduh, nggak pantas pisan. Ya, kenapa nggak? Tapi kan banyak yang salamnya, ya tinggal dilihatin aja satu-satu, bener? Walaupun secuil ewang, jangan sampai ada yang salam, tapi kelihatannya salamnya tuh basa-basi. Kenapa sih? Walaupun sedetik dipakai cebecik salam deh sama adek. Salam sini colak-colak itu. Nah, jadi salam pakai cium-ciuman. Ini salamnya kan ada yang anget gini ya, pas ada yang leas. Ayo, nggak usah terlalu lama. Geuleuh hadirinnya. Salam yang enak. Rasulullah SAW pernah suatu saat ada seseorang sahabatnya, kalau tidak salah ini budak kulit hitam, ditutup. Siapa nih? Tutup mata dari belakang. Siapa nih? Pas dibuka teh Rasulullah yang meluk tadi. Aduh, meni gembira luar biasa. Ya saya kira saudara tidak usah setiap orang ditutup matanya dari belakang mesti digaplok hadirin. Dan Rasulullah SAW kalau berjumpa dengan orang itu pulang pikirannya sama. Tahu apa yang ada dalam pikiran orang yang berjumpa dengan Rasul? Saya adalah orang yang paling utama di depan Rasul. Mengapa? Karena Rasul itu kalau berjumpa dengan orang, atensinya, perhatiannya full. Badannya menghadap ke orang tersebut. Pikirannya, hatinya, sikapnya, pendengarannya, atensi kepada yang bersangkutan. Sehingga walaupun hanya beberapa saat pertemuannya, dapat tuh berapa banyak yang kalau sambil ketemu, saudara yang mengapa, ya sok laporan. Tapi sambil baca koran, dan tidak sedikit ini HP ibu ngasih susu ke anaknya sambil HP begini, nggak pakai hati. Ada yang nyanyi Nina Bobo, oh Nina tidur sayang, oh Nina Bobo, sambil nge-WA. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Terus gitu. Kenapa kamu nggak tidur-tidur, Dek? Udah 5 kali ibu nyanyi Nina Bobo. Si anak teh ngahulang. Kan saya teh Asep. Nggak nyambung lagunya Nina. Sedang nama anaknya Asep Tatang. Yang ngahulang terus si ibu teh nyanyi buat siapa?
Berapa banyak kita bertemu dengan orang hanya fisik yang ketemu, hatinya enggak. Benarkah? Nyambungnya silaturahim tuh nyambungnya hati. Kenapa orang bertengkar suaranya keras? Suami istri yang lagi bertengkar, pak keras-keras, padahal dekat. Karena hatinya lagi jauh. Ayo hadirin, ini mungkin ceramah teh judulnya apa? Judulnya pakai hati. Pernah lihat yang ibu-ibu membelai singa? Amim? Singa ada nggak? Ada? Coba dicarikan singa. Ya. Cerita singa teh ini kaget. Ini singa kan macam-macam cerita singa di Darut Tauhid ini. Ini mumpung banyak tamu. Bapak dari mana Pak? Tamu? Dari RSUD Ulin Banjarmasin mana? Ini ya lelaki ya. Sip lah. Pak udah dengar belum singa menikah? Belum ya? SSG dengerin nih karena banyak. Jadi gini Pak, kalau manusia menikah itu orang pada ngedeketin salaman, benar? Tapi kalau singa nikah, makhluk binatang lain nggak boleh ngedeketin. Tiba-tiba ada kucing mendekat ke singa lagi nikah nih. Waduh, singa emosi. Kucing, kamu berani mendekat? Kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong sesuatu. Apa? Singa pucet. Pucet Pak, ini di rumah sakit nih singanya. Apa kata kucing? Dengerin Pak. Kucing berkata begini, hei singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Gitu. Ngerti nggak Meng? Pus, ngerti Pus? Nggak nyambung hadirin. Udah ada pun belum? Udah ada belum? Nih, simaklah ini. Ini favorit saya. Is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. She has a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. And look He at that, loves the her. love has formed, hasn't it? See, I can't even get my dog to sit in my Ya, lap. Masya Allah. I'm sure. Ya, terima kasih. Apa itu? Ibu itu punya apa? Apakah singa itu 5 tahun tidak ketemu? Kenapa singa binatang buas memeluk ibu itu? Binatang loh ini hadirin. Binatang buas. Kenapa memeluk dengan penuh kasih sayang dan kerinduan? Apa karena kecantikan ibu itu? Apa karena perhiasannya? Kan? Apa karena gelar sang ibu? Jawab. Apa karena suaminya pejabat? Apa karena jam tangannya? Parfumnya? Karena apa itu singa sampai memeluk begitu? Karena hati. Punya 2 hal, kasih sayang dan ketulusan. Jadi kalau anak-anak susah dekat dengan orang tua atau istri, misalkan suami tidak dekat dengan istrinya, itu namanya kulang katih tayang. Bukan bisa memeluk penuh dengan kasih sayang. Coba tes, nanti ada ibu-ibu dari sini ke kebun binatang, tepuk kayak gitu kandang singa, mudah-mudahan utuh, bisa habis kita. Saya juga belum tentu mau hadirin. Siapa ibu tadi? Ibu tadi 5 tahun yang lalu sebelumnya nolong singa ini.
Singa tidak lupa. Coba ketemu dengan singa, teke singanya, ingat tuh. Ketemu tinggal tangannya si ibu, pasti dibelai. Dan belaian itu mengandung makna. Hadirin, sok sekarang misalkan suami dibelai oleh istri, kan dia pak dikepret. Belaian itu punya makna kalau pakai hati, betul. Tukang cukur juga pegang kepala kita, ya enggak? Jadi pakai hati kan geuleuh. Aduh, mirinding. Luar biasa ini. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan lebih detail, tapi ada sesuatu yang potensi besar yang kurang kita pakai di dalam hidup ini, yaitu pakai hati. Dan saya kira banyak orang tua zaman dahulu yang ilmu pendidikannya terbatas, bahkan baca tulis terbatas, tapi anak-anaknya bisa jadi tidak sekolah S1, S2, S3, tapi kenapa anak-anaknya begitu khidmat, begitu memuliakan? Pasti ini kekuatannya bukan kekuatan kata-kata saja, karena terbatas kata-kata canggihnya. Bukan kekuatan ilmu, tapi kekuatan kasih sayang, ketulusan. Pokoknya rahmatan lil alamin ini adalah kuncinya dua, kasih sayang dan tulus. Ikhlas. Kenapa ini pada melongo begini? Ceramah juga bisa kata-katanya bagus. Kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus menjadi manusia seutuhnya, lengkap kepala, badan, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kita harus berjuang. Bisa ngomong gitu ya. Pancasila ada 5, rukun Islam ada 6. Memang seru ya, tapi belum tentu masuk ke hati. Dan bicaranya juga nggak pakai hati. Nah hadirin, ayolah kita maksimalkan aset terpenting yang Allah berikan pada diri kita, yaitu hati. Ucapkan salam pakai hati, berterima kasih pakai mulut, berterima kasihnya, tapi ada rasanya pakai hati. Terima kasih, terima kasih. Tulisan juga ini ada rasanya. Benar? Mudah-mudahan ini kita gunakan, kita asah, kita temukan, kita asah, kita optimalkan potensi termahal dalam hidup kita, yaitu hati. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu yang kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Ada pertanyaan silakan dari masjid. Ada yang mau kan belum? Oh ya. Kita simak salah satu ayat ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah lintalahum. Hanya karena berkat rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau engkau bersikap kasar, berhati keras, bersikap kasar, lan faddu min haulik, orang menjauh dari sisimu. Hati yang bisa membuat orang dekat. Benar? Ayo hadirin, kalau mau apa-apa mempersilahkan pakai hati. Coba tes, ibu-ibu mau dikasih uang oleh suami 200 juta. Mau enggak? Beneran? Tapi ngasih uangnya dilemparkan ke wajah ibu. Mau enggak? Tetap mau. Tapi uangnya uang logam. 200 juta mah dikepretkan ke mau ya enggak ya, masalahnya uang logam 2 karung ada. Pernah ngobrol sama adik-adik yang di pinggir jalan itu, yang suka ngamen di pinggir jalan. Katanya pas ditanya apa yang paling berkesan selama di pinggir jalan, sedih apalagi kalau ngasih uangnya jendelanya dibuka dikit terus si uang logamnya itu dilempar. Aduh katanya hati tuh hancur. Walaupun kami tukang ngamen begini belum punya pekerjaan, tapi kami juga punya perasaan. Kan bisa buka jendela baik-baik. Kelas berapa? Sekolah enggak? Sholat ya. Kalau nggak sehat kasih uang, jangan sholat ya. Sholat mere duit mana kayak sholat kopet katanya. Jadi kalau mau nasehatin kasih uang dulu. Begitulah. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada selesai nih. Kan? Ya, mikrofon. Tunggu yang di rumah ya sebentar. Sudah ini telepon dari rumah. Jadi pakai hati semua. Nunjuk juga ada rasanya nih. Ada rasanya tidak? Bandingkan dengan jempol. Kan? Mana yang lebih enak? Bandingkan dengan tangan terbuka. Apa yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Kan? Karena pakai hati. Ketika nunjuk-nunjuk wajah, rasa di hati kita tuh lebih tinggi dari orang yang ditunjuk. Makanya nunjuk. Karena telunjuk ini nggak pernah diberikan kepada orang yang kita hormati. Benar? Coba nanti kepala sekolah. Kepala sekolah, hadir. Atau ke calon mertua. Calon mertua, hadir dia. Beres itu mau batal ya. Kenapa ini enak? Karena ini menghormati. Karena kita menghormat ke orang, maka orang juga enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasul nunjuk-nunjuk wajah, nggak pakai jempol, tapi pakai tangan. Ini hati yang ngeluarinnya. Benar? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya melembutkan hati yang keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melembutkan hati yang keras? Pakai yang paling cepat itu pakai daun pepaya ya. Katanya kan gitu mau bikin sate, betul tidak? Maaf ya, saya lagi mikir. Hati yang keras dilembutkannya oleh pemilik hati. Siapa? Harus kuat zikirnya. Zikir itu merembutkan, membersihkan, menjadi cahaya bagi hati.
melapangkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir yang bagaimana? Salat. Makin banyak dan bagus salatnya, insya Allah makin lembut. Baca Quran, makin banyak baca Qurannya dengan ikhlas, insya Allah makin lembut hati ini. Ilmu zikir, ilmu tentang Allah. Makin banyak tafakur tentang keagungan Allah, kemurahan Allah, kehebatan Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, keperkasaan Allah. Itu juga akan melembutkan hati, karena akan bawanya jadi takjub, nangis, tobat, syukur. Banyak zikir dengan Asmaul Husna yang kita pahami. Sholawat juga melembutkan hati, karena membuat ingat kepada Rasulullah SAW, orang yang jadi jalan. Banyak tobat, itu paling melembutkan hati, ya. Makanya kata kuncinya, hati ini kan milik Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau ingin lembut hati, dekati pemiliknya. Siapa? Allah SWT. Ya. Pokoknya yang keras hati pasti kurang zikir. Atau zikirnya di lisan tidak tembus ke hati. Dia sholat tapi galak, ngomongnya kasar. Saya tuh cuman ngomong yang kasar, hati saya tuh lembut. Gak bisa. Mulut ini corok moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Hati saya tuh lembut, tahu? Nggak tahu, ya. Dan kata-katanya kasar. Orang yang hatinya lembut, kata-katanya juga akan ada rasa kelembutannya. Ya, penanya selanjutnya. Ada? Kalau tidak ada, radio. Baik, sahabat MG dan juga pendengar Pro 1 FM Jakarta, kita mengundang Anda untuk bergabung di pagi hari ini. Untuk bergabung di 0222017076, 0222017076, atau bagi Anda yang berada di luar negeri, boleh pergunakan kode area kami di 6222017076. Terima kasih. Nah, seperti yang bicara pembawa acara gitu ya, itu penelpon ada rasanya. Pengumuman informasi di masjid, saudara-saudara sekalian, Masjid DKM kali ini mendapatkan infak dari jamaah semua, ada rasanya. Harus pakai hati. Kepada para pendengar, dipersilahkan menelpon dan diutamakan kepada yang baru pertama kali nelpon. Ini nomor teleponnya, ada rasanya ya. Gitu Pak Operator. Sudah ada yang bergabung ya? Nah itu ada pakai hati barusan, ada gabung ya. Baik, kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa namanya? Baik, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kuat ya lu dia pengen telepon. Iya, udah lama ya. Udah lama, sok lah ini mah kekecualian Ndud. Gimana Ndud? Siapa? Sehat Ndud, alhamdulillah. Halo? Halo? Gimana? Isoh sehat? Coba terus. Iya, salam dari Iso. Ya, Ndud dan Isoh ini kakak beradik yang lumpuh sudah 40 tahunan. Berbaring, bapak, ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal di rumah. Dan temannya adalah radio dan HP ini. Jadi kita bisa maklumi karena tidak ada teman yang lain yang menemaninya. Insya Allah ditemani malaikat. Ndud, Ya, ngapalin Quran atau Ndud? Banyak Quran kan? iya, iya. Ndud nggak banyak kesibukan kan, berbaring aja. Iya, Ya harus hafal Qurannya lebih banyak dari kami nih. iya. Ya, sok. Ya, Terima kasih terima Ndud. kasih. Assalamualaikum. Enggak. Ndud tiap hari sebetulnya nggak WA ke saya. Dan WA-nya juga simpel. Saya balas Ndud gitu. Ya, kakaknya Ndud ini Teh Isoh sudah 40 sekian tahun berbaring. Kemarin dua-duanya dibawa ke rumah sakit.
Ibu sudah meninggal, bapaknya beberapa tahun kemarin meninggal. Tapi Allah tetap ngurus. Masya Allah. Ya silakan. Baik, kita mengundang kembali Anda sahabat MK untuk bergabung di pagi hari ini menggunakan layanan telepon interaktif di 022 201 7076 022 201 7076 atau bagi Anda yang berada di luar negeri boleh pergunakan kode area kami di 62 22201776. Kami utamakan sahabat MK bagi Anda yang belum pernah bergabung untuk bergabung di pagi hari ini di 022 20177076. Nampaknya belum ada yang bergabung, Bagus. Ya. Nah, sesuatu itu akan kurang ruhnya kalau kurang rasanya kalau rutinitas. Pengumuman seperti di pesawat itu cenderung nggak ada ruhnya. Ini telepon aja bisa ada rasanya. Halo. Iya Pak, ya ada apa? Bapak sedang apa? Sedang senyum. Percaya enggak? Nih. Bagaimana? Apakah saya sedang tersenyum? Tidak nih, Han? Senyum tidak ini? Nggak bisa dibohongin. Ya halo, ada nyambung nggak? Ya Bu, langsung kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Nova di Palembang. Baik, Ibu Nova silakan. Ibu Nova silakan. Oh, assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nova mendengar pakai apa? Pakai HP. Alhamdulillah. Pakai telinga. Maaf ya, pagi-pagi ganggu. Maaf Bu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, senang banget bisa ini tersambung. Nah itu kita bisa merasakan Bu Nova lagi bahagia, betul kan Bu Nova? Bahagia banget. Iya, alhamdulillah bahagia banget. Alhamdulillah. Ini rencananya pagi-pagi mau jualan dulu, tapi ternyata masih kepagian, jadi ini coba-coba mau telepon, ternyata bisa, alhamdulillah. Bu Nova mendengar radio apa atau lewat HP? Lewat HP, lewat aplikasi MKFM. Oh, terima kasih. Baik, sudah berapa lama Ibu Nova menyimak siaran MKFM? Berapa lama ya? Dari tahun 2018, sejak tahun atau etama? Iya. Iya, alhamdulillah. Tahu dari mana ada acara ini? Dari YouTube. Ternyata pas saya lihat-lihat ada ini MC Pagi, ya sudah ikut coba denger. Rencananya kemarin mau ke Darut Tauhid, tapi kayaknya belum nggak sempet, nggak jadi. Akhirnya berusaha ngubungin lewat telepon. Ya, baik. Belum ada takdirnya ya. Baik, Ibu jualan apa, Ibu Nova? Saya buka toko kue. Buka toko kue, tapi kepagian gitu? Kepagian. Kan ada apa namanya, Car Free Day, jadi kepagian ini. Oh ya, semoga berkah kuenya. Amin. Usahanya. Amin. Ya, halo? Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Ada. Halo? Halo? Ya, mau nanya. Semua tegang. Enggak ini. Halo? Ya? Enggak, silakan Bu. Oh iya, baik. Masih didengarin ya? Masih Bu. Oke, baik, siap. Saya ini merasa terkena penyakit hati, udah berusaha. Penyakit hatinya parah banget. Saya ngerasa benar-benar nggak bisa jadi manusia yang bertakwa. Apa saja penyakitnya Bu? Tahu parah dari mana? Dari diri sendiri, mudah marah, karena saya tersakiti, jadi sakit hatinya ngerambat kemana-mana, mudah marah, tersinggung, curigaan, kemudian kadang putus asa gitulah. Bahagia enggak dengan begitu?
nggak bahagia sama sekali. Nah, salah satu ciri penyakit hati adalah tidak bahagia sama sekali. Sama Benar. sekali nggak bahagia. Atau kenapa? Pakai dirawat penyakitnya? Nggak dirawat, di berusaha untuk berobat. Sholat, tahajud, ngaji dan semuanya. Tapi itu ternyata subhanallah susah sekali. Setiap disenggol lagi, sakit hati lagi, putus asa lagi, sedih lagi gitu terus. Jadi sakit hati itu karena ada yang menyakitin atau kita menyakiti diri sendiri? Karena ada yang nyakitin. Salah. Kalau gitu bakal sakit hati seumur hidup. Iya. Kita sakit hati karena kita menyakiti diri sendiri. Faktornya dari luar itu, Ibu teh mau sembuh enggak? Mau atuh. Ibu teh mau sembuh enggak? Mau banget, mau. Atur luar mah nggak bisa diatur oleh kita, Bu. Benar. Kalau ibu diatur oleh luar terus, ibu nggak akan pernah punya kebahagiaan. Karena kita nggak bisa mengatur orang di luar kita, benar? Benar. Ya sudah, itu jawabannya. Ibu harus terima sikap orang apapun, kuncinya kita menyikapi dengan benar. Kita tidak bisa maksa orang lain senyum semua ke kita. Ada yang manyun, ada yang menghina, ada yang iri. Nah, semua itu adalah ladang bagi kita. Ladang pembersih hati, penggugur dosa, pengangkat derajat, ladang riado punya hati yang lebih baik. Jadi tergantung ibu targetnya apa. Kalau targetnya ingin bersih hati, maka setiap yang menyakiti itu adalah jalan ibu jadi orang bersih hati. Karena mereka penggugur dosa, mereka bisa membuat ibu memaafkan, punya pahala, membuat ibu bisa terlatih menjadi lebih baik. Bu? Ya. Ada? Didengarkan enggak? Didengarkan, direnungkan. Ibu mau gimana? Atau ibu di hutan aja, supaya nggak ada yang ngomong. Tapi ada singa ya, dimakan. Bu, jangan mau diatur oleh perilaku orang lain. Kalau setiap perilaku orang lain membuat dia marah, kita marah, dia menghina, kita menghina, dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau itu yang terjadi berarti kita tidak punya kehidupan. Sebagai orang yang beriman, kita harus siap dengan episode apapun dan sikapi dengan sikap yang disukai Allah. Kan dalilnya jelas, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, urusan apapun baik. Diberi nikmat dia bersyukur jadi kebaikan, diberi ujian dia sabar jadi kebaikan. Gak ada ruginya. Yang rugi itu yang tidak syukur dan tidak sabar. Jadi tidak boleh nyalahin orang lain. Tidak boleh mencari kambing hitam, sebab kambing paling hitam adalah diri kita sendiri. The black kambing. Ya. Iya benar. Benar atau Bu? Masa saya ngomong nggak benar? Ya, ada lagi Bu? Iya, saya tuh sering banget dengar ceramah yang bagian ini selalu saya ulang-ulang terus supaya itu tadi saya nggak pengen diatur oleh orang lain. Saya benar-benar berjuang sekali untuk nyembuhin hati saya. Baca Quran berapa banyak sehari Bu? Maaf. Seminggu 1 juz. Sehari 1 juz. Seminggu. Minggu? Seminggu, 1 minggu. Kenapa lama-lama amat? Baru bisanya segitu. Ah, enggak. Sehari sejuz. Insya Allah bisa sembuh. Baca WA sehari berapa banyak? Enggak tentu juga, orang kerja. Banyakan WA, banyakan Quran. Banyakan WA. Ya sudah, susah bersihnya. Paksakan baca Quran ya Bu. Bisa kok sehari sejuz tuh. Tidak rumit kalau bertekad. Ya. Kenapa seperti yang berat? Kenapa? Kenapa seperti yang berat? Iya berat sekali karena yang nyakitin orang yang paling dekat dengan kita. Bukan dengan kita, dengan Ibu. Ya dengan saya.
Bu, Ya, kalau ibu sibuk dengan kebaikan, ibu tidak sempat berbuat dosa dan sia-sia. Berarti masih terlalu banyak waktu luang yang tidak diisi dengan kebaikan. Di antara kebaikan yang paling hebat adalah zikrullah Ta'ala. Dan di antara zikrullah adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau waktunya luang sia-sia mikir kemana-mana, ya kerjanya ngarang tuh, sakit hati. Tapi kalau kita sedih, baca Quran. Kecewa, baca Quran. Pedih, baca Quran. Nanti Allah menghibur, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tapi kalau kita tidak pernah ingat ke Allah, ya sudah, Allah biarkan. Siapa lagi yang akan menghibur kita selain tipu daya setan? Capek hidup kayak gitu. Belum tentu panjang umur lagi. benar. Jelas, Bu? Jelas. Sakit hati nggak ini saya tegur begini? Jangan-jangan sakit hati ini oleh saya. Dia Baik. membaca. Ya, ya. Salam untuk suami ya, Bu. Siap. Terima kasih. Suami ikut dengar radio juga nggak? Enggak, tadi habis subuh tidur lagi kebiasaannya. Ya, dibangunkan. Ya. Terima kasih, Bu. Semoga Siap. Ibu diberikan hati yang bersih dan Amin. qalbun salim. Ya, minta ke Allah. Makasih. Ya, maaf ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan beliau mewakili yang hadir ini. Hati itu dibagi 3, kolbun mayit, hati yang mati, kolbun marid, hati yang sakit, dan kolbun salim, hati yang sehat, fit, di atas sehat salim itu ya. Kalau ciri yang hatinya mati, ya kayak pembunuh itu. Tidak ada yang ada dalam hidupnya selain diperbudak nafsu. Begitu saja. Tidak ada kebenaran, yang ada tuh adalah memuaskan nafsu. Yang kedua, kolbun marid, hati yang berpenyakit. Oh, ini tergantung tingkat kompleksitas penyakitnya. Makin kompleks penyakitnya, makin menderita. Gak ada bahagianya sama sekali. Rumah lapang, uang melimpah, penampilan indah, gak ada bahagianya. Capek. Ada lagi kolbun salim, hati yang sehat. Ini adem, tenang, ajeg, mantep. Inilah yang paling namanya bahagia tuh di sini, kolbun salim. Selain bahagia juga mulia dan selamat. Nah, pertanyaannya ini jamaah ini kira-kira yang mana? Kolbun mayit, marid atau salim? Salim? Saya lupa ngasih tahu ciri-ciri kolbun marid, hati yang berpenyakit tuh nggak pernah ngaku. Jadi ngakunya tuh yang lain-lain aja. Kalau badan sakit ngaku, tapi kalau hati berpenyakit nggak ngaku, kecuali yang akan sembuh seperti ibu tadi. Ya, susah orang mengakui dirinya berpenyakit hati itu susah. Merasanya sudah benar. Kan ada benar dan merasa benar. Orang benar itu adalah yang hatinya bersih, yang merasa benar itu hati yang berpenyakit. Makanya yang merasa benar itu cenderung sombong. Kalau orang yang benar itu akan rendah hati. Orang yang merasa benar tidak mau dengar dari orang lain karena kebenaran merasa dirinya. Orang yang benar selalu rindu masukan orang lain. Capek lah jadi orang sombong. Biasa-biasa weh. Terakhir penelpon. Ada? Sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya terputus, kita coba hubungkan kembali di 02220170076. Sahabat MK Anda yang ingin bergabung kembali di 02220170076. Dan nampaknya masih menunggu. Apa? Masih menunggu interaksi di pagi hari ini ya. Baik. Ya. Ayo. Begitulah hadirin. Kita harus evaluasi terus. Setiap tutur kata, setiap perilaku kita, cara menghormat orang, ini membukakan pintu untuk orang, itu bisa enak, bisa nggak enak. Cara
mempersilahkan orang nyebrang, itu bisa bikin gak enak. Benar? Semuanya pakai hati. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh penghormatan ke orang lain, hati yang penuh kasih sayang, hati yang penuh keikhlasan. Terima kasih sahabatku sekalian. Kalau tidak ada telepon selesai nih, 5 menit lagi nanggung. Adek silakan. Tidak ada telepon. Terakhir dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Evi Ibu Evi, silakan Ibu. Di mana Bu Evi? Ya. di Batu Jajar, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. A, Ya Bu. singkat aja, A, mau ada yang ditanyakan. Penasaran sekali, A. Silakan Bu. Ini tapi menyimpang dari, bukan menyimpang, bukan masalah yang A tadi bahas, masalah kolbu ya. Silakan. Ini juga berkaitan dengan kolbu juga. Ini masalah suap, A. Masalah apa Bu? Ini penasarannya teh ya. Kan sekarang itu sudah dianggap hal yang biasa ya. Apa? Iya, masalah suap. Tuak. Suap. Oh, suap. Iya. Kan seolah-olah sudah dianggap hal yang biasa ya. Jadi sementara kita ya dengan penjelasan yang lalu dari AA yang dibaca, yang ada di dalam Al-Quran, kan itu ya saya bahasa saya tuh tidak diperbolehkan aja gitu ya. Karena kalau saya bilang diharamkan misalnya bisa ada orang yang tersinggung atau bagaimana. Ya ini saya ingin satu penegasan bahwa hal itu Haram. Haram. Nah, gitu. Haram ya ayah, tapi Haram Bu, yang menyuap dan disuap, kecuali anak-anak ya Bu ya. Iya betul. Ya, itu menyuap anak itu halal Bu. Ya, kalau gini kan saya berada di lingkungan yang inilah sudah tahu Batu Jajar ya. Jadi untuk masuk sesuatu ya, masuk ke dalam satu institusi melalui tes segala macam, selalu diakhirinya dengan itu gitu. Diawali suap itu Bu? Bukan, maksudnya setelah mengikuti tes gitu, akhirnya diminta suap gitu Bu, nggak usah mau, nggak akan barokah nanti. Oh gitu ya ayah. Iya. Tapi ini ada salah pengertian teh, maksudnya karena sekelilingnya, maaf ya ayah, bukan ini, sekelilingnya banyak yang seperti itu. Jadi pernah saya dengan anak saya ya, saya tidak mau dengan suami melakukan itu, jadi dianggapnya atuh ibu udah zaman ayeuna mah kumaha cenah kitu. Saya juga hidup di zaman sekarang Bu, bukan ibu aja ya nggak? Iya, katanya zaman sekarang mah kalau tidak begitu katanya tidak akan ini, tidak akan iya berhasil gitu. Jadi nggak usah Bu, tenang we Bu, Allah Maha Kuasa ya. Oh gitu ya. Kalau nggak nyuap nggak kebagian itu nggak apa-apa sama sekali. Nanti ada jalan yang lain. Sing ajeg mantep hidupnya sebentar. Sukses itu bukan pangkat dan jabatan. Sukses itu hidup benar sampai akhir hayat. Ya. Jangan ragu-ragu Bu. Ajeg gue Bu. Allah lagi mendengarkan kita ya Bu. Jangan tergiur posisi apapun kalau harus nyuap. Iya betul ya. Ya saya mengalami kegagalan berapa kali anak saya. Bukan gagal, perlindungan dari Allah. Oh gitu ya ayah. Iya. Ya. Jadi saya tuh bimbang sampai. Udah nggak usah bimbang ya Bu. Iya. Ya maksudnya sebelum saya menelepon AA ini bimbang tuh, apa saya yang salah atau mereka yang bagaimana? Enggak, nanti ada jalan lainnya Bu. Iya. Kecuali kalau begini, ini hak, misalkan ada kiriman Quran ke Darut Tauhid. Nah dicegah oleh sebuah mana ini tidak nyata ini cerita ini ya. Misalkan kita ngirim ke Australia, nah dicegah di sana padahal itu hak, lalu minta bayar nanti ini Qurannya baru dikeluarin. Nah itu bukan menyuap karena itu hak kita ya, hanya dihalang-halangi. Nah ngambil itu daripada Quran sia-sia, mubadir dibuang. Nah kita mengeluarkan bukan untuk menyuap, tapi sepenuhnya ditanggung dosa
oleh yang jahatnya itu, ya. Iya, yang menerimanya ya ayah. Yang menghalang-halanginya, Bu. Iya, betul. Karena itu udah hak kita sepenuhnya, misal begitu, ya. Iya. Tapi kalau bukan hak kita, nyuap itu mah berarti ini suapan haram. Ya, jadi gini, kemarin tuh seolah-olah saya yang tidak melakukan itu teh dianggapnya teh bodoh. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Dianggap bodoh oleh orang, tapi dianggap benar oleh Allah. Itu yang penting. Ajak, Bu. Jangan takut dengan omongan apapun kalau benar, ya, Bu. Iya. Siap, Bu? Siap, Bagus semuanya. Alhamdulillah, biasa nyambung, atau suami. Alhamdulillah. Hampir setahun, nyambung. Hampir setahun nyambung, gak tahu nelpon. Nuhun, mah. Nuhun ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.